Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anak sekalian, kita bertemu di Eskul Kaligrafi. Perkenalkan, saya pembina Eskul Kaligrafi yaitu Bapak Ali Aziz. Panggil saja Bapak Ali atau Aziz ya. Terserah. Nanti kita hari ini akan memperkenalkan tentang macam-macam kaligrafi atau khat di dunia kaligrafi. Yang pertama yaitu khat nasai. Nasah adalah salah satu skrip yang paling awal berkembang, kemudian mendapatkan popularitas setelah didesain ulang oleh kaligrafer terkenal Ibnu Mukhlah di abad ke-10. Karena sistem yang komprehensif Ibnu Mukhlah tentang proporsi, gaya nasah menampilkan baris yang sangat ritmis. Nasah kemudian telah direformasi oleh Ibnu Al-Bawwab dan lain-lain ke dalam skrip elegan layak Al-Quran. Dan kebanyakan Al-Quran telah ditulis dengan nasah daripada semua skrip yang lain. Karena skrip ini yang relatif mudah untuk membaca dan menulisnya, nasah menarik khususnya untuk masyarakat umum. Nasah biasanya ditulis dengan batang horizontal pendek dan dengan kedalaman vertikal hampir sama di atas dan di bawah garis medial kurva yang penuh dan mendalam. Lorong lurus dan vertikal dan kata-kata umum dengan spasi yang baik. Saat ini nasah dianggap skrip tertinggi untuk hampir semua umat Islam dan Arab di seluruh dunia. Kemudian yang kedua yaitu khat kufi. Kufi adalah skrip imam yang dominan di masa awal. Saat itu dibuat setelah pembentukan dua kota Muslim, Basrah dan Kufah. Dalam dekade kedua era Islam, abad ke-8, skrip ini memiliki ukuran proporsional tertentu, bersama dengan kekakuan karena kekurusan diucapkan dan kuadrat. Ini dikenal sebagai al-khat al-kufi. Skrip kufi telah berpengaruh besar pada semua kaligrafi Islam. Berbeda dengan vertikal rendah, kufi memiliki garis horizontal yang diperpanjang. Skrip ini jauh lebih lebar daripada tinggi. Ini memberinya momentum dinamis tertentu. Skrip sering dipilih untuk digunakan pada permukaan oblong dengan yang handasi mulia geometri konstruksi. Kufi bisa diadaptasi untuk setiap ruang dan bahan dari kotak sutra ke momen arsitektur yang ditinggalkan oleh Timur disamarkan. Karena skrip kufi tidak dikenakan aturan ketat, ahli kaligrafi itu mempekerjakan hampir tangan bebas dalam konsepsi dan pelaksanaan hias yang berbentuk. Kemudian yang ketiga adalah khat sulus. Dinamakan khat sulus karena ditulis dengan kalam yang ujung pelatuknya dipotong dengan ukuran sepertiga sulus. Goresan kalam sulus skrip pertama kali dirumuskan dalam abad ke-7 selama Khalifah Umayyah, tapi tidak berkembang sepenuhnya sampai akhir abad ke-9. Nama itu berarti sepertiga, mungkin karena proporsi garis lurus dengan kurva atau mungkin karena naskah itu ukuran yang ketiga lain skrip populer kontemporer. Meskipun jarang digunakan untuk menulis Al-Quran, sulus telah menikmati popularitas besar sebagai skrip hias untuk prasasti, kaligrafi, judul dan kolofon. Hal ini masih yang paling penting dari semua skrip hias. Sulus skrip ditandai dengan surat tertulis melengkung dengan kepala berduri, surat-surat terkait dan kadang-kadang berpotongan, sehingga melahirkan aliran kursif proporsi yang cukup dan sering kompleks. Sulus dikenal dengan grafis yang rumit dan plastisitas yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah khat diwani. Diwani adalah salah satu gaya khat yang diciptakan oleh masyarakat Turki Utsmani. Peletak dasar-dasar kaidah dan ukuran hurufnya adalah Ibrahim Munif. Tulisan ini mulai populer setelah penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 875 Hijriah. Penamaan Diwani karena dinisbahkan kepada kantor-kantor pemerintah di mana tulisan tersebut digunakan dan dari dewan-dewan pemerintahan. Itulah khat ini menyebar ke seluruh kalangan masyarakat. Karakter Diwani dikenal dengan putarannya sehingga tidak satupun huruf yang tak mempunyai lengkungan. Goresannya yang lentur dan lembut memudahkan Diwani
beradaptasi dengan tulisan apapun. Hal ini pula yang memudahkan para kaligrafer menulis dengan diwani. Kemudian yang kelima yaitu khot farisi atau ta'lik ya, khot farisi. Seni telah bersentuhan dengan jiwa bangsa Iran semenjak dahulu kala sebagai warisan dari nenek moyang mereka, bangsa Saman yang sebelum Islam menulis dengan khot Pahlavi. Gaya ini merupakan nisbah ke Pahle, suatu kawasan antara Hamadan, Isfahan, dan Azerbaijan saat Islam menaklukkan negeri Persia. Masyarakat Iran pun memeluk Islam sebagai agama baru mereka. Melalui pergaulan dengan masyarakat Arab Muslim, orang-orang Iran mengganti tulisan Pahlavi dengan tulisan Arab yang kemudian mereka namakan khat ta'lik. Pada waktu-waktu itu selanjutnya lahir pula gaya-gaya khat yang lain seperti nasta'lik dan seikesteh. Terutama dua tulisan pertama kerap disebut Farisi saja mengingat asalnya dari Persia. Ini adalah khat Farisi. Kemudian yang keenam adalah khat Riq'ah ya. Khat Riq'ah adalah salah satu gaya khat ciptaan masyarakat Turki Utsmani. Muhammad Tahir Kurdi menyebutkan bahwa penggagas dan peletak dasar-dasar kaidah khat Riq'ah adalah Mumtaz Bek, seorang konsultan di zaman Sultan Abdul Majid Khan sekitar tahun 1280 Masehi. Tujuan awal diciptakannya tulisan ini adalah untuk mempersatukan seluruh kaligrafi bagi seluruh pegawai kerajaan, sehingga mereka hanya menulis dengan satu gaya khat dalam semua tata pergaulan resmi yang diterapkan untuk kantor-kantor pemerintahan. Penciptaannya menamakannya Riq'ah, yang artinya menurut kamus-kamus bahasa ialah potongan daun untuk menulis dan tidak ada hubungannya dengan khat Riq'ah kuno yang pernah digunakan di seluruh kantor administrasi surat menyurat negara. Spesifikasi khat Riq'ah terdapat pada huruf-hurufnya yang pendek dan bias ditulis lebih cepat daripada nasakh karena kesederhanaannya dan tidak memiliki struktur yang rumit. Karena itu kita memiliki kenyataan dalam kehidupan modern ini khat nasakh khusus digunakan untuk mencetak teks buku, surat kabar, dan majalah, sedangkan khat Riq'ah khusus digunakan untuk catatan tangan atau dikte di lapangan, advertising, atau untuk penulisan judul-judul surat kabar. Riq'ah sering digunakan karena dapat mencakup kata-kata panjang dengan goresan-goresan yang tidak banyak makan tempat. Nah, anak sekalian, itulah jenis-jenis kaligrafi di dunia kaligrafi. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambah wawasan kita dan lebih mencintai kaligrafi. Dan selanjutnya nanti kita akan belajar yaitu khat nasakh yang memang adalah dasar dari kaligrafi yang digunakan atau yang sering ditulis dalam Al-Quran. Demikian, sampai jumpa lagi pada latihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.